kepada kami sukacita dan bahkan mengizinkan kami Tuhan untuk bersekutu di dalam hadirat-Mu. Berilah kami ketenangan hati ya Tuhan, dan kami sukacita dan kami dapat menyembah Tuhan dengan baik. Kami bersyukur dan berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang dalam perjalanan, kiranya Tuhan memberkati mereka tiba di tempat ini bersama dengan kami memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami mulai ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari disiapkan hati kita, kita akan puji kita saat masuk ke dalam hadirat.
lagi sorak-sorai kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan naik pujian kita. Sebelumnya saya ingin teman-teman semua saling tos kanan dan kirinya, biar sukacita kita bertambah. Kita akan pujian kita, Allah sumber buatku hanya kau milikku di surga. Kelihatan
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Tuhan bersenangkan lewat pujian penyembahan kami. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, dalam kami boleh menyediakan telinga kami dan boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebab kami tahu firman-Mu boleh menguatkan kami, firman-Mu boleh mengubahkan hidup kami, sehingga kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Hamba Tuhan yang pada saat pagi hari juga percayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Karena Tuhan Kau yang mengurapi, yang pakai, kiranya apa yang ingin Tuhan sampaikan dan lewat hamba boleh sampaikan buat anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami dengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom buat kita semua. Tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah kekuatan iman. Di dalam Roma 10 ayat 17 sana dikatakan jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, seperti tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini yaitu kekuatan iman. Nah, kalau kekuatan iman tentunya ada yang sesuatu yang bisa dikerjakan oleh iman. Nah, apa saja kira-kira yang bisa dikerjakan ketika kita beriman? Pertama di sini saya buat iman bisa menyelamatkan. Amin. Yang kedua di sini dikatakan iman bisa menguatkan. Dan yang ketiga di sini dikatakan iman bisa menyembuhkan. Dan tema firman Tuhan hari ini kekuatan iman, dan saya ambil di bagian ketiga karena memang sesuai dengan apa yang saya alami, yaitu iman bisa menyembuhkan. Nah, secara alkitabiah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya kita harus percaya ketika kita berdoa, kita punya iman kepada Tuhan, sesuatu yang memang belum kita lihat pun kita harus beriman kalau itu sudah kita terima. Nah, hari ini kita mau belajar dari seorang ibu yang mungkin minggu lalu juga sudah disinggung sama Abang Elfred ya, tentang ibu yang pendarahan 12 tahun. Nah, ada hal yang menjadi pelajaran bagi kita dari seorang ibu yang pendarahan selama 12 tahun lamanya. Yuk kita buka Alkitab kita di dalam Markus 5 ayat 26 sampai yang ke-28. Kita buka Alkitab kita dalam Markus 5 ayat 26 sampai yang ke-28. Semua sudah dapat? Amin. Mari kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3 ya. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal menjamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin. Nah, dari seorang ibu ini kita bisa belajar. Ini adalah ibu yang mengalami penderitaan pendarahan selama 12 tahun. Nah, ibu ini adalah seorang yang berjuang, baik dia sebelum mendengar tentang Yesus atau setelah dia mendengar tentang Yesus. Nah, sebelum dia mendengar tentang Yesus, dia berusaha untuk sembuh dengan berbagai cara. Mungkin mendatangi beberapa tabib. Dia mungkin mencari resep-resep obat kepada orang lain. Mungkin dia tanya, oh katanya gitu ya kan, dia datang ke rumah tetangganya, aku ini sakitku, kira-kira tahu kamu apa obatnya? Nah, itulah bentuk contoh, misalnya bentuk dari usahanya ketika dia ingin sembuh. Nah, kebanyakan orang Kristen ketika mengalami satu sakit penyakit yang memang dia sudah mendengarkan kabar tentang Yesus, tapi kehidupannya sering sekali sama seperti ibu yang belum
Yesus. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka sering sekali mengandalkan harta benda mereka untuk kesembuhan. Sering sekali mereka mengandalkan, mungkin mereka ketemu dengan salah seorang seperti yang saya katakan tadi, mungkin seperti saya dulu ya, ketika ada pesta-pesta begitu, saya kalau ke pesta namanya orang karo pasti mau setelah pesta gitu kan, sebelum makan ke warung kopi dulu gitu kan, sama bapak-bapak sana, sama siniran-siniran sana, sama abang-abang sana gitu. Jadi ketika memang ada perkataan-perkataan kayak misalnya, oh ini obat ini obat ini, obat ini. Nah saya selalu menyempatkan gitu kan, menyelipkan, karena memang seperti yang saudara tahu, saya itu mengalami sakit penyakit itu 2 tahun seperti itu ya, sakit ambeien. Jadi sering sekali saya menyelipkan pertanyaan-pertanyaan tentang penyakit saya. Kalau obatnya ini apa Pak? Kalau obatnya ini apa Bi? Gitu ya. Nah sering sekali banyak mereka kasih masukan, kalau obat yang seperti itu ini obatnya, kalau yang seperti itu ini obatnya. Nah sering sekali kehidupan kita, walaupun kita sudah mendengar tentang Tuhan, walaupun kita sudah mendengar tentang Kristus, sering sekali kehidupan kita seperti ibu-ibu yang belum mendengar kabar tentang Tuhan Yesus. Sehingga apa? Saya juga harus berobat ke dokter, harus ke spesialis, minum obat yang ya mungkin banyak disarankan dokter. Saya nggak menyalahkan ketika kita sakit, kita berobat ke dokter seperti itu ya. Nah, hal yang wajar sebenarnya, apa yang kita lakukan sebagai manusia yang belum mengenal Tuhan Yesus, ya kita lakukan hal seperti yang dilakukan ibu ini. Nah, hal yang sering kita lakukan ketika kita sakit itu, mungkin sebelum kita minum obat, kita berdoa dulu. Kemudian kita minum obatnya. Nah, di sini menurut teman-teman ada yang salah nggak? Menurut saya nggak ada yang salah. Ketika kita mau minum obat, kita berdoa dulu. Nah, sering sekali pada waktu kita sakit, kalau kita mungkin mendapat informasi dari orang, pergi ke dokter yang ini, pergi ke spesialis yang ini. Sebelum kita berangkat, mungkin kita berdoa dulu dari rumah. Aku mau berobat Tuhan, seperti itu ya. Nah di sana masih ada yang salah nggak? Nggak ada juga yang salah. Mungkin pada waktu kita sakit juga, orang mungkin kasih mungkin rempah-rempah. Inilah kamu minum. Semoga kalau ini kamu minum nanti kamu bisa sembuh. Kemudian kita berdoa juga, kita minum. Nah di sini juga nggak ada yang salah. Namun sering sekali saudara, ketika kita sakit, kita minum obat, pada kenyataannya itu sering sekali kita bergantung bukan pada doanya, bukan pada pengharapan kepada Tuhannya. Sering sekali justru pengharapan kita itu kita letakkan kepada obatnya, kepada ramuannya. Nah ini bisa dibuktikan saudara. Mengapa saya ngomong seperti itu? Mungkin ketika saya ketemu dengan Iskandar, saya ngomong sama Iskandar, Dar, kemarin aku dengar kabarnya kamu lagi sakit, sekarang kok udah agak enakannya. Hampir 100% orang itu pasti bilang, iya bang, karena semalam aku udah pergi ke dokter ini dan aku minum obat 3 kali sehari dan sekarang udah enakan. 80% pasti orang jawabnya seperti itu. Mungkin kalau ketemu lagi mungkin sama si Grace, ya Grace kemarin kok abang lihat kan kok lemas sekali, sekarang kok tiba-tiba udah segar ya. Iya bang, kemarin aku ada vitamin beli dari apotek merek yang ini, sehat dibuatnya. Nah sering sekali saudara, pikiran kita selalu kita letakkan kepada apa yang kita lihat. Sering sekali kita letakkan kepada apa yang kita gunakan. Nah hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan, bagaimana sebenarnya kekuatan iman itu seperti yang saya rasakan. Saya juga mengalami hal yang mungkin cukup melelahkan untuk berobat ke sana kemari. Mungkin ini sebagian saudara dari firman Tuhan ini saya menyampaikan kesaksian. Tujuannya sebenarnya supaya teman-teman itu tahu, anak-anak
di tempat ini tahu bahwa sebenarnya kekuatan iman itu bisa kita lihat dalam diri kita, dalam pribadi kita. Nah, kalau mungkin orang bilang kalau memang hanya dengan berdoa, hanya dengan beriman kita nggak butuh dokter katanya, saudara. Saya pikir kalau kita nggak butuh dokter nggak mungkin. Cuman saya mau bilang, ketika Tuhan itu mempunyai sesuatu, ketika Tuhan itu mempunyai satu keinginan buat kita, ada saatnya ketika Anda berobat, Anda nggak bisa sembuh. Karena apa? Ada kerinduan Tuhan. Ketika kita itu sakit, pengharapan kita itu sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan ingin kalau hidup kita itu ingin belajar bahwa sebenarnya ini loh, ada aku Tuhan, yang ketika engkau beriman kepada aku, ketika engkau percaya sepenuhnya kepada aku juga sanggup melakukan apa yang sebenarnya engkau inginkan, seperti itu ya. Saya mau katakan saudara, kalau dokter tanpa Tuhan nggak bisa, tapi Tuhan tanpa dokter bisa. Sebab Tuhan dokter di atas segala dokter. Amin. Dan saya juga mau bilang saudara, ketika memang saudara masih berobat, ketika saudara masih memang harus meminum sesuatu, saya mau bilang bersyukurlah saudara, karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat saudara untuk sembuh, walaupun ya mungkin dengan cara harus minum obat. Saya bilang itu nggak salah, seperti yang tadi dari awal saya bilang itu nggak salah. Tapi ingat, ada satu waktu Tuhan ingin melihat iman kita, ada satu waktu Tuhan ingin melihat kesetiaan kita, ada saatnya Tuhan ingin melihat bahwa memang pengharapan kita itu 100% hanya kepada Tuhan. Nah, itu yang saya alami saudara, 2 tahun berobat sana kemari. Kalau saya berobat baru penyakit inilah saya harus mengeluarkan uang yang lumayan banyak. Karena selama ini kalau penyakit saya itu mulai dari kecil cuma amandel, sampai sekarang memang kalau amandel itu masih mau kambuh karena memang saya juga alergi dingin seperti itu ya. Nah, sering sekali kalau saya sakit amandel ini saya nggak merasakan itu suatu penyakit. Kenapa? Karena saya udah tahu resepnya. Saya nggak perlu ke dokter, saya nggak perlu tanya istri saya walaupun dia bidan, karena dia udah pernah kasih tahu obat amandel itu ini. Jadi kalau misalnya saya udah mulai merasakan amandel, saya tinggal beli obat. Mungkin itu yang Tuhan hari ini mau tegur saya seperti itu ya. Saya minum obat itu kalau lagi saya amandel, ya udah habis beli dari apotek langsung ke dapur ambil air minum, langsung minum, udah kelar selesai. Nah, hari ini Tuhan mungkin mau tegur saya, oke, kalau memang itu yang kamu merasa hebat dengan apa yang kamu minum. Nah, hari ini aku kasih sesuatu yang membuat engkau harus benar-benar beriman kepada aku. Nah, hari ini saudara, ketika saya mengalami sakit penyakit ini, saya beriman kepada Tuhan. Nah, sebelumnya memang saya mulai udah lelah karena udah apapun obatnya nggak sembuh. Akhirnya saudara, ada di dalam hati saya mungkin sedikit kecewa juga, tapi harus berserah juga seperti itu. Jadi ada sesuatu yang berlawanan sebenarnya dalam hati saya. Di dalam hati saya itu nggak tahu kenapa dia ngomong, kau udah berobat sana kemarin nggak sembuh. Coba untuk kali ini benar-benar serius sama Tuhan. Harus sedikit nekat seperti itu ya. Jadi saudara, saya mulai mengikuti dan saya percaya sebenarnya Roh Kudus yang mengingatkan saya untuk memang benar-benar menyerahkan hidup saya, penyakit saya sama Tuhan. Mulai saya timbul seperti itu dalam hati saya berdoa sama Tuhan. Memang sebelum berdoa sama Tuhan, cuma mungkin kali ini Tuhan pengen benar-benar hanya doanya saja, hanya benar dengan iman saya saja gitu saya sembuh. Akhirnya saya berdoa, Tuhan,
saya udah lama sakit Tuhan. Jadi untuk kali ini kuserahkan semua sakit penyakitku dalam Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, apapun bentuk obat, hari ini ku lepas, hari ini aku nggak makan, dan aku percaya Tuhan itu lebih hebat dari semua obat yang udah aku makan seperti itu ya. Jadi mulai dari itu saudara, saya nggak pernah makan obat. 1 hari 2 hari saya lepas obat itu, saya udah mulai terasa sebenarnya. Setiap kali ke kamar mandi, saya harus menahan sakit, saya harus melihat darah di kloset. Dalam hati saya, enggak, harus lanjut. Aku percaya Tuhan pasti melihat semua. Begitulah terus berkelanjutan selama hampir berapa bulan. Saya enggak, ketika saya lepas obat, ketika saya berserah sama Tuhan, enggak hari ini saya lepas, besok saya sembuh, enggak. Tuhan masih tetap uji saya sampai mana kekuatan saya, sampai mana sebenarnya iman saya kepada Tuhan seperti itu. Saya terus lanjut walaupun saya merasa sakit, saya tahankan, saya berdoa. Setiap pagi saya merasa sangat sedih sekali karena ya seperti orang normal biasanya kan pagi-pagi itu memang sesuatu hasil pencernaan kita itu pagi-pagi semuanya memang secara normal harus dibuang seperti itu ya. Jadi setiap pagi itu rasanya aduh bakalan sakit lagi, aduh bakalan melihat darah lagi seperti itu ya. Tapi tetap harus kuat. Setiap kali saya merasa sakit, saya berdoa, Tuhan, aku sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Begitu terus. Akhirnya saudara, beberapa bulan setelah saya jalani, saya kuat-kuatin seperti itu ya. Sebenarnya kesembuhan saya ini sebenarnya nggak saya sadari seperti itu ya. Saya nggak tahu sebenarnya kapan itu mulai sembuh. Saya hanya terbiasa dengan kegiatan saya sehari-hari saja seperti itu ya. Sehingga satu kali kayak ngomong-ngomong sama teman gitu, karena dia tahu pantangan amben itu mungkin kayak kuning telur seperti itu ya. Dia bilang, bang kok udah makan kuning telur? Kan itu nggak boleh kalau sakit ini. Iya tapi udah sering aku makan kuning telur, gak ada sakit. Gak sejauh saya teringat. Tuhan terima kasih. Ternyata mujizat Tuhan masih terjadi gitu ya. Sampai kemarin waktu saya mengalami kesembuhan, saya belajar sama Tuhan, kalau memang sembuhlah terusnya, nanti kalau aku sembuh selanjutnya saksikanlah Tuhan gitu ya. Jadi pas ada Alfa kemarin, teringat saya kemarin ada Alfa tentang mujizat dan tentang iman kemarin, saya nggak tahu apakah masih percaya kalau sekarang itu masih mujizat atau iman bisa terjadi seperti itu. Saya saksikan di depan anak Alfa kemarin di sini, dan itu sudah saya lakukan nazar sama Tuhan, saya saksikan, dan saya rasanya kurang puas. Makanya hari ini saudara kembali saya bawakan dalam firman Tuhan ini. Nah sebelumnya mari kita juga buka kitab kita di dalam Markus 11 ayat 22 sampai 24. Nah inilah yang sebenarnya membuat saya berpikir apa sebenarnya yang Tuhan mau dalam hidup saya. Markus 11 ayat 20-24 saya bacakan saja. Yesus menjawab kepada mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, firman Tuhan ini juga boleh menguatkan kita, terutama menguatkan saya ketika kita memang tidak bimbang, kita tetap percaya kepada Tuhan. Maka apa sebenarnya yang kita inginkan? Seperti saya inginkan kemarin itu kesembuhan. Saya percaya kepada Tuhan. Saya nggak bimbang, saya tetap teguh, saya yakin kalau Tuhan bisa sembuhkan. Dan hari ini saudara bisa melihat saya udah berapa bulan dan mungkin hampir berjalan setengah tahun. Saya sudah lepas obat semua dan saya percaya kesembuhan ini bukan hanya sampai sini saja, tapi Tuhan akan kasih kesembuhan terus.
bahkan lebih sempurna lagi seperti itu. Memang sampai sekarang udah nggak ada lagi, sedikit pun nggak ada lagi. Tapi saya percaya itu nggak akan kembali lagi, karena kalau Tuhan udah sembuhkan pekerjaan itu tuntas. Tuhan tidak bekerja setengah-setengah buat anak-anaknya. Amin. Nah, firman Tuhan yang pagi hari ini saudara menerangkan bahwa kesembuhan itu sebenarnya hanya berasal dari Tuhan, bukan dari yang lain. Walaupun kita berobat, walaupun kita pergi ke dokter, jadikanlah itu hanya sebagai perantara. Kalau memang kita belum bisa mungkin beriman seperti yang saya saksikan, nggak apa-apa. Kalau memang kita masih harus berobat, ya berobat. Kalau memang kita pergi ke dokter. Tapi ingat satu hal, bahwa sumber kesembuhan itu sebenarnya hanya ada di dalam Tuhan. Makanya pertama kita harus sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Kita harus melakukan yang benar di mata Tuhan dan tidak bimbang, dan kita percaya kepada Tuhan. Maka apapun yang menjadi kerinduan kita, Tuhan pasti akan memberikan tepat pada waktunya dan yang terbaik buat kita. Amin. Nah, inilah firman Tuhan dan sekaligus kesaksian buat kita semua. Semoga lewat firman Tuhan ini kita semua boleh dikuatkan. Nah, bukan hanya soal kesembuhan. Ketika kita mungkin mengharapkan sesuatu yang lain, mungkin pekerjaan yang lebih baik, coba kita itu hanya berharap sama Tuhan. Walaupun kita mungkin ada banyak kenal orang-orang hebat di luar sana, coba bulatkan hati kita gitu ya. Tuhan, mungkin ada di sekelilingku orang-orang yang hebat yang mungkin bisa kuandalkan seperti itu ya. Tapi untuk kali ini Tuhan, sepenuhnya kupercayakan sama Tuhan. Mungkin pekerjaan yang kita inginkan, ketika kita berharap sama Tuhan, percayalah ketika kita punya iman yang penuh kepada Tuhan, kekuatan iman itu nyata dalam hidup kita. Jadi inilah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Saya rindu kita angkat lagu ini tadi, karena tidak terbatas kuasa Tuhan.